Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Sabahul khair. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Tentunya untuk Madrasah Sanawiyah MTS kelas 7 semester Gasal bab 1 bagian kedua. Tentunya dengan saya Pak Fatur ya dari MTS NU 04 Muallimin Waleri. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana pengertian akidah Islam di bab 1 dan sekarang kita berlanjut di bagian kedua. Bagian kedua ya, maaf itu bukan bab kedua, yaitu di pengertian iman, Islam dan ihsan ya. Maaf, ini adalah bagian 2 bukan bab itu. Kita lanjut. Ya, untuk kompetensi ini untuk kompetensi dasarnya juga tidak usah saya bacakan karena saya telah bacakan di pertemuan sebelumnya. Ya. Indikatornya juga tidak usah saya bacakan. Ini diantaranya kemampuan kalian setelah mempelajari bab ini. Kita lanjut. Beta konsepnya seperti itu. Ini juga sudah saya bacakan. Ini persepsinya ya, berusaha menjadi putra putri yang soleh dan solehah, menjadi insan kamil. Nah, kita memasuki materi yaitu pengertian iman, Islam dan ihsan. Iman. Iman menurut bahasa adalah amana yu'minu imanan, berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama tingkatan mengenal, artinya
seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkat kesadaran. Artinya, iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Yang selanjutnya, tingkat hakul yakin. Ya, artinya iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar iman hakul yakin. Ya, sehingga tidak tergoyah dengan apapun. Yang kedua, kita membahas tentang Islam. Islam secara bahasa adalah aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akhbirni anil islami, faqala Rasulullah SAW, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari pengertian ini, Islam mencakup 5 hal. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, yaitu kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah 2 kalimat syahadat, ya. Harus dengan lisan, ya, kecuali orang yang bisu, ya, harus dengan lisan itu. Diikrarkan, tidak boleh dibatin, diam saja tidak bisa, harus dengan lisannya. Terus menegakkan sholat, ya, sholat itu ya harus ada rukuknya, ada sujudnya, ada rukun-rukun sholat itulah, ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Tidak seperti orang-orang maaf ya, ada aliran-aliran itu bahwasanya sholat cukup di dalam hati itu, ya, harusnya dengan anggota badan, karena definisi sholat sendiri adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, di dalamnya itu ada rukun yang qauli dan fi'li, ya, di situ. Dan hati juga harus berusaha khusyuk, ya, terutama pada waktu takbiratul ihram. Terus puasa di bulan Ramadan, ya, ini puasa. Menunaikan zakat. Nah, zakat ada zakat mal dan zakat fitrah. Haji jika mampu. Ini mampu segalanya, mampu hartanya, mampu perjalanannya, juga kalau bisa mampu ilmunya, ya, ilmiah, maliyah dan amaliyah. Kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam.
Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau kita sudah masuk agama Islam, ya berusaha udkhulu fis silmi kafah, masuk agama Islam dengan sempurna, dengan kafah, ya, dengan ilmunya, tidak ikut-ikutan saja, ya, harus ilmunya juga perangkat-perangkat keislaman, ilmu yang mana dasarnya adalah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah bahasa Arab, dan kita harus bisa sedikit atau tahu mengetahui seluruh bahasa Arab yang mana merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Selanjutnya, ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Ya, tapi jangan membayangkan bentuk Allah, ya. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW. Qala fa akhbirni 'anil ihsani, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang mukallaf, orang yang telah dewasa, yang wajib menjalankan hukum-hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat, masalah-masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata, sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati atau khudurul qalbi, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, haibah dan ta'zim, ya. Merasa dilihat Allah baik ketika dia maupun bergerak, sehingga muncul ini roja, ya, berharap-harap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Dari materi yang saya sampaikan tadi ada kesimpulan seperti ini, ya. Jadi ada terkait kesimpulannya,
iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ya, setelah kita belajar materi akidah, ya, akidah Islamiyah dan beserta perangkat-perangkatnya, ada iman, Islam, dan ihsan. Coba kita renungkan pertanyaan berikut ini. Apa yang kalian lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islamiyah? Apa yang kalian lakukan jika ada orang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan berbuat baik kepada sesama? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Jelaskan pengertian akidah Islam yang benar. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan bagian awal, ya, bagian pertama. Mengapa pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia perlu dibimbing oleh akidah Islam? Jelaskan tentang pengertian iman yang benar. Jelaskan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Sebutkan 4 manfaat mempelajari akidah Islam. Nah, kalian jawab di secari kertas yang cakap, ya. Terus bisa dikumpulkan di Bapak Ibu guru. Baik, demikianlah pertemuan pada kesempatan kali ini. Ya, ilal liqa, sampai jumpa kembali di materi berikutnya, yaitu bab kedua tentang sifat-sifat Allah. Dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.